Halo Mbak PH. Ini kemarin sebenarnya kita sudah belajar bareng-bareng pas sama Mas Yan itu. Jadi aku mau menyampaikan apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah aku pahami sejauh ini. Ya, karena kita kemarin nyebarin kuesionernya itu pakai Google Form, artinya kan kayak hasil dari responnya itu kan masuk langsung kan ke spreadsheet. Nah, di spreadsheet itu kita harus kayak merombak ulang gitu loh, biar mudah dibaca. Misal di identitas responden. Jadi kayak nama variabel, misalnya kan ini kan yang bagian identitas responden tuh. Jadi harus dikasih kayak gini. Terus ini pilihan tindakan rasional dan lain sebagainya. Kemudian di bawah itu dikasih tulisan Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Artinya Q itu menandakan question atau nomor pertanyaan. Q1 berarti nomor pertanyaan 1 dan seterusnya. Nah, nomor pertanyaan 1 itu kalau di identitas responden kan kita nggak di coding toh. Jadi tetap kita kasih keterangan nama, terus NIM, program studi, fakultas, banyak organisasi. Baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang untuk menguji variabel itu baru dikasih coding. Jadi kayak question 7 untuk coding 2, question 8 untuk coding 3 dan seterusnya. Nah, setelah wis ana apa pemisahan ya tiap-tiap variabel itu harus ada total score dari per variabel itu. Karena kita pakai skala Likert, artinya kalau orang jawab 1 itu skornya kan juga 1 toh Mbak. Kalau orang jawab 2 skornya juga 2. Jadi skor dan coding itu beriringan gitu. Jadi sangat memudahkan sih nek kita pakai skala Likert. Nah, ini kan kayak gini, nama variabelnya, terus questionnya berapa, codingnya berapa, terus baru di ke bawah ini total score. Nah, ini sangat memudahkan untuk dimasukkan ke SPSS. Oke, aku yakin kamu sudah paham kalau yang tabulasi. Terus kita masuk ke SPSS. Nah, SPSS itu ono kan gini kan tampilannya sebenarnya ki kosong. Ada eh, dua tampilan di SPSS. Tampilan utama yang pertama itu variable view dan yang kedua data view ndek kene. Tapi iki desktopku harus di ke bawah. Nah, ini untuk variable view. Variable view itu isinya adalah semua pertanyaan dari kuesioner. Misalnya ini kan dari nama, NIM, prodi, fak gitu. Terus di data view, kalau variable view ini udah diisi, data view itu otomatis sudah ada kayak gini loh. Kayak Q43, Q44 gitu, dan itu sama seperti tabulasi. Jadi kita tinggal kopas-kopas aja dari tabulasi langsung dikopas ke sini asalkan ketentuan di variable view-nya itu benar. Nah, kalau nama itu kan bukan sesuatu yang bisa dikuantifikasikan kan, bukan sesuatu yang bisa dihitung gitu loh. Jadi type-nya kita ganti string. Cara gantinya ya diklik. Oh my god, iki rada lemot. Nah ini terus diganti aslinya itu pasti numerik, terus diganti string, terus oke. Nah, karakter sini kita batasi. Kalau misalnya kita pengennya itu 30, ya berarti semua jawaban nanti bakal 30 karakter, artinya 30 huruf plus spasi. Jadi misalnya ada nama yang di atas 30, ya berarti kepotong namanya gitu sih. Terus label iki di name itu biasanya nggak boleh ya, nggak bisa banyak-banyak. Jadi nanti ditulis di label. Kayak misalnya ini kan nama, alhamdulillah bisa nama. Di label ditulis nama gitu. Nanti datanya kalau misalnya kita ganti ke string itu measure atau alat ukurnya itu skalanya jadi nominal. Kayak ini name kan numerik toh. Nah, itu karena kita name-nya ada 7 nggak salah. Jadi aku pilih 8 biar nggak kepotong. Skill prodi string, ditulis program studi, fakultas, fak kan ini tak singkat ya, singkat
JML ini jumlah banyak organisasi. Nah, ini scale itu untuk skala data yang interval dan rasio. Jadi kan skala data kan ada 4 kan, nominal, ordinal, interval, rasio. Interval rasio kalau di SPSS itu namanya jadi 1 scale. Itu artinya data-data yang akan kita ukur. Nah, kemudian ini kan Q7, Q8, Q9, Q10 total juga dimasukin. Nih X pilihan tindakan rasional, itu labelnya, semuanya scale. Terus habis itu kita uji, analyze. Kemudian kita pengen uji apa? Kalau pengen uji validitas dan reliabilitas, langsung aja ke scale, terus reliability analysis. Sebenarnya ada yang manual. Yang manual itu decorrelate, bivariate, terus linear lah gak salah sih. Nah, ini dimasukin semua. Kalau mau manual ya itu satu variabel. Jadi misalnya kayak Q7, Q8, Q9 sampai total dari variabel yang pertama atau variabel X itu dipindah ke sini. Terus baru ini dipastikan Pearson to tail significant correlationnya oke, baru di oke. Nanti ada muncul namanya itu di output. Tapi kalau kita itu pakai yang langsung, maksudnya sekaligus ngetes reliabilitasnya. Jadi pakai scale, reliability analysis, terus dimasukin sama sih sampai question di variabel 1 sampai total variabel 1 atau variabel X dipindah ke sini. Terus statistiknya itu di checklist scale if item deleted, ini di checklist continue, habis itu oke. Nah, nanti outputnya itu bakal kayak gini. Ada lembar sendiri ngono lho Mbak untuk output. Nah, ini contoh output validitas dan reliabilitas dari variabel yang terakhir atau perasaan FOMO. Kita yang yang validitas itu pakai Pearson, tapi yang reliabilitas pakai Cronbach Alpha. Itu nama-nama ujinya. Nah, enaknya kalau pakai yang langsung itu kita bisa lihat langsung di sini untuk validitasnya, untuk reliabilitasnya di sini. Nah, validitas itu kan harus kita lihat dari R tabel dan R hitung. Nah, R hitungnya itu dilihat di sini, correlated item total correlation. Nah, karena kita itu R tabel itu ada ketentuannya pakem loh Mbak. Kalau misalnya kita pakai responden 100, 104 itu nanti di yang kayak tingkat kesalahan 5% dan lain-lain kayak gitu. Kita pakai yang 5%. Itu 0, berapa ya? 2109 ya gak salah, lupa aku. Pokoknya ini semuanya itu sudah valid. Jadi dilihat 0, kalau misalnya di atas R tabel itu artinya dia valid. Nah, kalau misalnya nggak valid gimana? Kalau misalnya nggak valid, kita hapus pertanyaan-pertanyaan yang nggak valid, dihapus benar-benar semuanya, data-datanya juga dihapus, terus diuji ulang. Itu pasti valid sih. Kalau misalnya mengeliminasi pertanyaan-pertanyaan yang dihapus. Terus untuk membaca reliabilitas ini itu kalau reliabilitas itu ada intervalnya. Jadi kalau dia 0,6 kalau nggak salah sampai 0,7 itu sudah bisa dikatakan reliable. Ada lagi di atasnya itu lebih reliable lagi. Nah, kita ini di atas 0,6 kita dapat 0,761. Berarti variabel yang kita uji itu sudah reliable gitu Mbak. Itu untuk validitas dan reliabilitas.